Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab Takrib Ilmu Fikih untuk Pemula yang ditulis oleh Imam Ibnu Abu Suja. Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya. Ini kitab Takrib share screen. Nah, ini. Kemarin kita sudah diskusi membahas banyak terkait dengan tayamum ya. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Meskipun ini masih masuk dalam bab besarnya itu kitab Thaharah atau bab tentang bersuci. Nah, ini faslun saya baca dulu. Ini penting ini ya karena ini terkait dengan najis. Sederhana tetapi menyangkut semua konsep terkait dengan najis. Faslun, satu subbab tersendiri lagi. Wa kullu ma'iin, semua hal yang keluar, semua hal. Wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun. Semua hal benda benda cair gitu ya, lebih ke arah benda cair atau enggak terlalu padat. Wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun, yang keluar dari dua jalan, yaitu dari jalan belakang dan jalan depan, maksudnya itu dari eh, apa eh, kencing, pokoknya yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang anus gitu ya. Najisun itu najis. Ilal mania, kecuali mani. Nah, ini penting. Mani itu enggak najis. Tapi misalnya kita tangan kita kena mani ya dibersihkan, tetapi dia enggak najis karena ini kan asal usul dari manusia ya. Kalau madhab Syafi'i enggak najis. Saya ulangi lagi, dari seluruh benda, cair maupun sedikit padat, yang keluar dari jalan, dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, itu najis, kecuali mani. Wa ghuslu jami'il abwali, dan membasuh semua kencing, wal arwafi, dan berak, itu wajibun, wajib membasuh atau membersihkan dari kencing dan eh, berak itu wajib. Jadi nggak boleh kencing hanya digoyang-goyang, laki-laki ya digoyang-goyang terus pergi gitu, langsung pakai celana lagi tanpa dibas tanpa dicuci, itu nggak boleh. Dan kemarin kan kita udah diskusikan ya terkait cara mensucikannya. Bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa dengan tisu, bisa dengan ya yang kemarin sudah kita diskusikan. Illa baulas sobi, kecuali kencingnya bayi. Alladzi lam yakul atau ama, yang dia itu belum memakan makanan. Fa innahu yathuru biroshil ma'i alaihi. Sesungguhnya kencingnya anak kecil yang dia belum memakan makanan itu eh, suci dengan disiram air. Nah, ini eh, misalnya ini anak-anak kecil baru lahir kan, dia bisa pipis kan, dia belum memakan makanan apapun kecuali susu ibunya. Maka dia itu najisnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Maka dia hanya disiram air mengalir sekali aja seret gitu kan udah suci gitu.
Tetapi ini sekarang kondisi kalau fakta ya kita lihat faktanya ya sudah sangat jarang anak kecil baru lahir dia belum makan apa-apa hanya minum susu ibunya. Rata-rata kan begitu lahir itu kita langsung kasih susu susu di samping susu ibunya ya susu dikasih manis-manis kasih madu kasih pisang apalagi kalau di kampung-kampung itu kan langsung dikasih makan pisang besoknya gitu nah maka itu semuanya ya udah nggak masuk di kategori ini jadi ini maksudnya eh, apabila dia itu masih najisnya itu masih najis ringan karena dia belum memakan apapun dari makanan ibunya. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiro. Dan najis itu tidak dimaafkan, maksudnya tidak dimaafkan itu dia dianggap tetap najis. Illal yasiro kecuali sangat sedikit minat dami dari darah wal koihi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa ma tafihi dan hewan yang kecemplung eh, atau binatang kecil yang kecemplung di satu wadah dan kemudian dia mati di situ. Jadi contoh contoh kasarnya itu gini, misalnya ini eh, kita punya minuman teh, teh manis. Suka datang kan itu eh, nyamuk atau lalat gitu ya. Nah, lalat itu kan suka kecemplung di situ, kemudian dia mati. Maka itu nggak membuat najis atau kena atau dia baju kita kena darah sedikit dari darah nyamuk gitu ya yang nggak sampai mengalir darahnya itu kan maka itu juga dimaafkan statusnya tetap najis tetapi najisnya dimaafkan itu gimana dimaafkan itu berarti bisa untuk sholat gitu ya najis yang dimaafkan tetap baju kita meskipun kena kita karena tadi nepuk di baju kita darahnya nyamuk itu ada di baju kita maka dia itu tetap dianggap ma'fu namanya. Najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Kemudian kalau sedikit itu ya, tapi kalau kumpulan nyamuk banyak sekali sampai baju kita itu penuh dengan darah nyamuk ya, itu najis banyak berarti itu maksudnya. Illa yasiro itu apabila najis itu sedikit. Kemudian fa'innahu la yunajjisuhu. Nah, ini dia tidak dianggap najis yang tadi. Kemudian wal khayawana kulluhu tohirun illal kalba wal khinjiro. Seluruh hewan itu tohirun suci illal kalba kecuali dia anjing wal khinjiro dan babi. Jadi seluruh hewan itu statusnya dia suci kecuali anjing dan babi. Maksudnya apa? Maksudnya ular gitu kan ya. Misalnya ada ular hidup nih tapi ya belum bangkai ya. Ular hidup dipegang itu nggak najis. Harimau nggak najis. Apalagi buaya dipegang juga nggak najis. Kalau kalau bisa pegang tapi berbahaya gitu ya. Tapi ini kan urusannya bukan masalah berbahaya itu tidak. Ini urusannya najis atau tidak gitu maka dia tidak termasuk najis kecuali anjing dan babi maka semuanya najis kalau kita pegang anjing atau babi atau dijilat anjing dan babi ya langsung najis wa ma tawallada min huma au min ahadihima dan ini ya najis anjing dan babi itu najis juga apa-apa yang dilahirkan dari anjing maupun dari babi gitu kan. Misalnya anaknya babi, anaknya anjing otomatis. Misalnya itu ada anjing kawin dengan kambing, kemudian punya anak. Nah, itu juga najis karena dia anak anjing. Misalnya eh ya wallahu alam apakah itu bisa terjadi atau enggak ya. Tapi hal seperti itu maka ini wama tawallada min huma itu au min ahadihima itu berarti yang terlahir dari salah satunya itu juga
najis. Wal maitatu kulluha najisatun. Ini. Wal maitatu kulluha najisatun. Seluruh mayit atau seluruh bangkai itu najis. Illa samaka kecuali ikan, bangkai ikan, wal jaroda dan bangkai belalang, wal adamiyah dan bangkai manusia itu enggak najis. Jadi seluruh bangkai itu statusnya itu najis ya, kecuali ikan. Ada ikan mati gitu enggak najis itu. Ikan banyak ikan di laut yang mati gitu boleh. Eh, Sepanjang dia masih bisa dimakan boleh dimakan dan nggak najis dipegang di apa nggak najis. Kemudian wal jaroda, belalang juga gitu, belalang nggak najis. Wal adamiyah, anak Adam juga nggak najis. Tapi gini ya, harus dibedakan. Nggak najis ini bukan berarti bisa dimakan, karena kayak jenazah manusia wal adamiyah ini kan nggak najis, tetapi nggak boleh dimakan gitu. Beda status. Ini urusannya, pembahasannya terkait najis atau tidak najis, bukan terkait boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Wa yughsalul ina'a min wulugil kalbi wal khinjiri sab'a marrotin. Dan kita mencuci atau membasuh wadah yang terkena najis anjing atau babi itu sab'a marrotin 7 kali. Ikhdahunna biturabi. Salah satunya dengan turab atau debu, air yang berdebu. Jadi gini, misalnya nih baju kita terkena apa dijilat anjing gitu kan, maka kita harus mencucinya 7 kali. Maksudnya mencuci 7 kali itu gimana? Kita alirkan air di baju kita yang dijilat anjing itu sampai 7 kali mengalir pakai wadah kecil atau apa, seret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, salah satunya dari 7 itu harus menggunakan air yang tercampur debu. Maka sebaiknya sih di awal-awal basuhan yang pertama atau kedua pakai air yang bercampur debu. Nah, kemudian lainnya supaya di basuhan yang ketujuh itu dia sudah suci. Ini namanya hadis, namanya najis mughalladzah, najis yang mughalladzah. Kemudian wayu salu min sairin najasati marrotan, dan untuk najis-najis yang lain di luar najis mughalladho tadi, di luar najis yang karena babi dan anjing itu, maka menyucinya itu cukup 1 kali. Takti alaihi, pokoknya dia disiram air 1 kali. Wasalah satu afdolu, kalau 3 kali maka afdolu lebih bagus lagi. Wa idza takhallat al khamratu binafsiha tahurat. Apabila eh, khamr itu berubah dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Nah, misalnya khamr, biasanya kan zaman dulu itu kan khamr itu dari anggur ya. Dari anggur, kemudian dia menjadi khamr, memabukkan nih. Tapi sampai dibiarkan proses tertentu, lama-lama dia itu nggak memabukkan, maka dia itu berubah menjadi suci. Wa in khullat bitorhi syai'in fiha lam tathur. Tapi karena kalau perubahannya itu dia dicemplungin sesuatu di dalam khomer itu, maka dia nggak suci. Jadi kalau didiamkan aja sekian, saya nggak tahu persisnya ya, processing untuk apa istilahnya itu fragmentasi dari anggur, kemudian difragmentasi menjadi Homer, kemudian Homer itu terfragmentasi dengan sendirinya lagi menjadi tidak memabukkan lagi sampai titik tertentu, maka lama-lama dia itu menjadi tidak memabukkan dan suci, tidak lagi najis. Itu apabila didiamkan dengan sendirinya, nggak ditambahin apapun. Tapi kalau dicampur dengan sesuatu untuk mempercepat proses ini, maka dia menjadi najis terus.
nggak bisa suci. Itu ya. Semoga ini memang perlu pembahasan agak dalam nantinya terkait dengan najis ini. Jadi intinya itu najis itu dibagi menjadi tiga. Pertama najis mukhaffafah itu tadi yang anak kecil kencingnya anak kecil yang belum makan apapun tadi. Kemudian in- yang kedua najis mutawassito. Yang ketiga najis mughalladho. Mughalladho itu najisnya anjing dan babi. Selain najis anak kecil ini tadi dan anjing dan babi, selain najis mukhafafah dan najis mughalladho itu namanya najis mutawasito. Nah, kalau najis mukhafafah yang anak kencingnya anak kecil tadi itu cukup disiram aja. Air sekali udah selesai. Airnya mengalir diciprat-cipratin aja nggak apa-apa sih diciprat-cipratin dibersihkan kencingnya dulu kan itu misalnya kena lantai gitu ya kencingnya dibersihkan terlebih dahulu oke baru dicipratin air aja maka itu sudah suci. Kemudian kalau najis mughalladho maaf najis mutawasito dulu. Najis mutawasito itu harus dihilangkan dulu. Misalnya nih lantai kita kena eeknya ayam misal gitu kan ya. Maka eeknya ayam ini cara membersihkannya nih ya teknisnya ya. Eeknya ayam ini harus di bentar. Nah, ayam ini harus dibuang terlebih dahulu. Se- Kemudian kalau bisa pakai lap atau pakai tisu dibuang sampai kira-kira warnanya hilang, dibuang lagi sampai baunya hilang. Nah, tapi itu belum suci tuh, masih najis. Maka kemudian disiram dengan air mengalir aja satu cebok gitu dialirin, thread gitu kan. Nah, mengalir dikit, maka itu udah langsung jadi suci. Kemudian kalau sekali itu udah suci, tapi kalau mau 3 kali lebih afdol. Sekali lagi, jadi 3 kali lebih afdol. Jadi itu sangat penting ya, sangat penting untuk kita tahu cara mensucikan eh, atau membersihkan najis mutawasito. Seperti itu teknisnya. Kalau baju kita kena najis mutawasito seperti apa? Misalnya baju kita nih di sini kena nya ayam, jadi gitu kan ya. Nah, maka ini harus diangkat dulu, copot, kemudian yang sini aja yang najis, yang lainnya kan nggak najis. Yang najisnya aja di sini, ini buang dulu nya tadi dibuang, kemudian dilap. Kalau nggak dilap, digosok-gosok dulu pakai air sedikit gitu, sampai nggak berbau, sampai nggak ada lagi warna hitam-hitamnya misal gitu, atau coklat-coklatnya gitu. Kemudian eh, sebenarnya sih harus dirasakan, tapi kan nggak mungkin kita sampai merasakan ya. Tapi yang penting bau sama warnanya itu sudah nggak ada, baru kemudian kita siram air di sini sekali sampai mengalir. Jadi kita ambil itu disiramin sedikit aja, air mengalir 1 kali itu udah suci. Lebih afdol lagi 3 kali, 2 kali, 3 kali, nah itu lebih lebih afdol. Jadi kalau misalnya bajunya masih bersih, ya udah itu berarti yang lainnya hanya yang terkena najis saja yang disucikan. Kalau misalnya itu masih mau dipakai untuk sholat, ya nggak apa-apa. Caranya seperti itu. Tapi kalau mau dicuci, nggak enak nih rasanya nih udah pernah kena ayam ya udah habis itu baru bisa dicuci. Tapi hilangkan dulu najisnya dari baju kita, baru nanti dicuci, dimasukkan ke mesin cuci atau dimasukkan ke bak yang eh, ada sudah ada airnya segala macam itu sudah langsung bisa sepanjang sudah dibersihkan. Nah, intinya dari menghilangkan najis mutawasito itu kita harus pastikan bahwasannya benda najisnya, wujud najisnya itu hilang terlebih dahulu. Baru kita siram air 1, 2, 3 gitu kan. Nah, makanya problem ini kalau kita mencuci tanpa
kita perhatikan hal-hal teknis seperti ini bisa jadi itu seluruh cucian kita itu menjadi najis. Jadi misalnya nih baju kita yang terkena kencing, celana yang terkena kencing gitu kan ya. Kemudian bak di wadah bak atau di mesin pencuci kita airnya sudah ada di situ, kita masukkan aja ke bak itu maka seluruh air bak itu menjadi najis. Gitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Seperti juga kalau kita ngepel lantai kita, pembantu-pembantu kita juga harus kita ajari itu. Ada anak kita sudah umur 2 3 tahun misalnya gitu kan, kencing di situ gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang kalau pembantu tidak mengerti fikih, itu langsung aja dia dipel gitu. Dipel ke sana kemari pakai pel itu. Maka itu seluruh najis itu, seluruh yang kena pel-pelan itu najis semuanya. Karena apa? Karena dia tadi najis, nggak dibuang dulu najisnya, malah dietrek-etrek gitu istilahnya. Ke sana kemari ya udah itu seluruh lantai itu jadi najis. Nah, maka caranya gimana? Caranya itu dilap dulu ini, pembantu kita itu ngelap dulu najisnya ini, oke. Kemudian dipastikan tuh sudah di apa dilap lagi pakai lap lain atau pakai tisu atau apa terserah, pakai kain tisu terserah dilap, kemudian sampai tidak ada baunya, sampai tidak ada warnanya gitu kan ya. Nah, itu dilap, kemudian baru setelah yakin itu tidak ada bau dan tidak ada warna lagi di situ, maka itu kemudian disiram air sekali aja, seret gitu. Air mengalir ya, seret gitu, udah suci, baru dipel pakai apa namanya apa itu harum-harum pel itu nggak apa-apa, silakan, itu selesai. Yang penting dalam Islam ini, fikih ini ya, bukan wanginya yang penting itu, tapi proses untuk membersihkannya itu yang sangat penting. Bisa jadi nggak wangi tetapi suci, bisa. Baju kita misalnya gitu kan nyucinya bagus, tapi karena nggak dikasih wangi-wangi ya mungkin nggak wangi. Tetapi ada baju atau celana kena kencing, nyucinya salah, maka dia nggak bersih itu bajunya, tapi sudah diwangiin, sudah di ini disetrika rapi segala macam, tapi bajunya nggak suci karena cara untuk membersihkannya salah. Maka ini sangat penting, teknis, detail untuk membersihkan atau mensucikan baju-baju ataupun lantai kita ataupun kendaraan kita kalau kena najis. Demikian taklim kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Kita sampaikan juga ke saudara-saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.